Selamat datang di Opung SG Channel. Belakangan ini, dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh sebuah polemik yang menyita perhatian publik. Nama penyanyi Denada Tambunan kembali menjadi sorotan setelah seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rosano muncul ke ruang publik dan mengajukan gugatan hukum terkait dugaan penelantaran anak. Kasus ini tidak hanya berkembang di ruang pengadilan, tetapi juga memantik reaksi keras dari sejumlah figur publik dan rekan sesama artis. Perbincangan semakin meluas setelah proses mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada akhir Januari 2026 berakhir tanpa titik temu. Ketidaksepakatan tersebut membuat perkara ini berlanjut ke agenda pokok persidangan, sebuah tahap yang dinilai akan membuka lebih banyak fakta di balik hubungan keluarga yang selama ini tertutup rapat. Di tengah situasi yang semakin panas, Ressa Rizky Rosano akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan kesedihannya atas isu yang berkembang, terutama kabar yang menyebutkan bahwa Denada mengalami pemboikotan oleh sejumlah stasiun televisi yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Ronald Armada, Ressa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginginkan situasi tersebut terjadi. Ronald menyampaikan bahwa kliennya sama sekali tidak memiliki niat untuk menciptakan kerugian profesional bagi pihak manapun, termasuk Denada. Menurutnya, isu pemboikotan yang beredar tidak bisa serta-merta diarahkan sebagai kesalahan Ressa. Ronald menjelaskan bahwa apabila ada tekanan psikologis atau reaksi sosial yang muncul di lingkungan Denada akibat isu ini, hal tersebut bukanlah sesuatu yang diminta atau diupayakan oleh kliennya. Ia menilai narasi yang berkembang seolah-olah Ressa menjadi penyebab terhambatnya pekerjaan Denada adalah bentuk penggiringan opini yang tidak adil. Ressa sendiri turut membantah anggapan bahwa dirinya berada di balik isu cancel culture yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta siapapun untuk memboikot atau menyingkirkan Denada dari dunia hiburan. Baginya, proses hukum yang sedang berjalan adalah murni upaya mencari kejelasan dan keadilan atas kisah hidup yang selama puluhan tahun ia alami. Di sisi lain, Ronald Armada juga menyampaikan pernyataan yang cukup tegas kepada pihak-pihak yang ikut memberikan pembelaan kepada Denada. Ia meminta agar siapapun yang ingin berkomentar atau membela sebaiknya memahami duduk perkara secara utuh sebelum mengambil sikap. Menurutnya, persoalan ini adalah masalah keluarga yang kompleks dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ronald bahkan mengungkit kembali kondisi yang dialami Ressa selama bertahun-tahun. Ia menyebut bahwa kliennya mengaku hidup tanpa pengakuan, tanpa nafkah yang layak, dan harus menjalani kehidupan yang penuh keterbatasan sejak kecil. Dalam sudut pandangnya, jika publik merasa iba terhadap kondisi Denada saat ini, maka seharusnya penderitaan Ressa selama lebih dari 2 dekade juga layak mendapatkan empati yang sama. Pernyataan tersebut kembali memantik perdebatan di ruang publik. Sejumlah artis senior pun mulai angkat suara, salah satunya Tessa Mariska. Artis yang telah lama malang melintang di industri hiburan ini menyampaikan pandangannya dengan cukup terbuka. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Tessa mengaku teringat kembali pada awal tahun 2000-an, masa di mana ia kerap berbagi panggung dengan banyak penyanyi papan atas, termasuk Denada. Dari ingatan dan pengalamannya di masa lalu, Tessa menilai bahwa isu pengakuan anak bukanlah persoalan momentum karir atau popularitas semata, melainkan persoalan tanggung jawab moral. Menurut Tessa, apabila memang terdapat hubungan biologis, maka pengakuan seharusnya dilakukan secara jujur dan tidak setengah-setengah. Ia menilai bahwa membiarkan status seorang anak berada di wilayah abu-abu justru akan menimbulkan luka yang lebih dalam, baik bagi anak maupun orang tua itu sendiri. Dalam pernyataannya, Tessa menegaskan bahwa pengakuan terhadap anak tidak seharusnya dilandasi rasa takut akan kehilangan citra, penghasilan, atau perhatian publik. Baginya,
Kejujuran yang lahir dari ketakutan hanya akan menciptakan kepura-puraan baru yang suatu saat bisa kembali menghantui. Lebih jauh, Tessa juga menyinggung realitas pahit di dunia hiburan, terutama pada masa lalu. Ia tidak menampik bahwa dulu, demi menjaga nama baik dan karir, tidak sedikit anak yang lahir dari hubungan yang tidak resmi justru disembunyikan, dijauhkan, atau bahkan dititipkan ke daerah lain. Pola pikir semacam itu, menurutnya, sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Tessa menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci dan memiliki hak asasi untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya. Ia menilai bahwa anak tidak seharusnya menanggung beban atas kesalahan atau keputusan yang dibuat oleh orang dewasa di masa lalu. Pengakuan dan kejujuran menurutnya sangatlah penting bagi kesehatan psikologis seorang anak dalam jangka panjang. Menurut pernyataannya, Tessa menyampaikan pengingat bernada reflektif. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk keputusan untuk menutupi atau mengakui keberadaan seorang anak, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Selain menyoroti aspek moral, Tessa Mariska juga sempat mengomentari dugaan identitas ayah kandung Ressa Rizky Rossano. Ia mengaku mencoba mencocokkan kemiripan fisik Ressa dengan seorang pria yang dikenal di dunia seni, khususnya di ranah musik rap. Meski tidak menyebutkan nama secara eksplisit, Tessa Mariska mengatakan bahwa ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk telinga dan rahang mengingatkannya pada sosok seniman yang hingga kini masih aktif di industri hiburan. Namun, Tessa menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan lebih bersifat pengamatan pribadi, bukan pernyataan faktual yang dapat dijadikan kesimpulan hukum. Ia menyebut bahwa urusan kepastian tetap berada di tangan pihak yang berwenang dan mereka yang terlibat langsung. Sementara itu, polemik ini juga mengundang reaksi keras dari artis lainnya, salah satunya Andi Soraya. Melalui unggahan di media sosialnya, Andi Soraya menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan perlakuan yang dialami Ressa. Dalam video yang beredar luas, Andi menyoroti kontras gaya hidup yang ditampilkan Denada dengan kondisi yang dikabarkan dialami Ressa di masa lalu. Ia mempertanyakan hati nurani seorang ibu yang di satu sisi tampil glamor dan menjalani perawatan mahal, sementara di sisi lain anaknya disebut hidup dalam keterbatasan. Andi Soraya juga menyinggung pengakuan Ressa yang menyebut dirinya pernah menerima gaji di bawah standar upah minimum, bahkan sempat bekerja sebagai sopir. Bagi Andi, hal tersebut menjadi ironi yang sulit diterima, mengingat Denada dikenal sebagai figur publik dengan karir panjang di dunia hiburan. Tak berhenti sampai di situ, Andi Soraya turut membandingkan aspek pendidikan. Ia menyoroti bagaimana anak-anak dari kalangan selebritas umumnya mendapatkan akses pendidikan terbaik, sementara Ressa disebut tidak memperoleh kesempatan yang sama. Menurut Andi, pendidikan dan kasih sayang adalah hak dasar setiap anak, tanpa memandang status orang tuanya. Di akhir pernyataannya, Andi Soraya menyampaikan pesan reflektif kepada rekan-rekan seangkatannya di dunia hiburan. Ia mengingatkan agar tidak terlalu larut dalam pencitraan dan lebih mengedepankan kebijaksanaan seiring bertambahnya usia. Perlu diketahui, nama Ressa Rizky Rossano mulai dikenal publik setelah ia secara terbuka mengajukan gugatan dugaan penelantaran anak terhadap Denada di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ressa mengaku dibesarkan oleh keluarga Denada di daerah tersebut, namun identitas ibu kandungnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka selama bertahun-tahun. Ia bahkan mengungkap bahwa selama ini ia memanggil Denada dengan sebutan Mbak, hingga suatu hari mengetahui fakta yang mengubah pandangannya terhadap hidupnya sendiri. Pengakuan tersebut menjadi salah satu pemicu utama langkah hukum yang kini ia tempuh. Hingga saat ini, publik masih menanti perkembangan lebih lanjut dari proses persidangan yang tengah berjalan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Denada yang secara langsung menanggapi berbagai komentar dan sindiran yang dilontarkan sejumlah artis. Kasus ini pun menjadi cerminan betapa kompleksnya persoalan keluarga ketika bertemu dengan sorotan publik. Di satu sisi, ada proses hukum yang harus dihormati. Di sisi lain, ada dimensi moral, psikologis,
dan kemanusiaan yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan. Apakah persidangan nantinya akan membuka tabir kebenaran yang selama ini tertutup? Ataukah justru akan memunculkan fakta-fakta baru yang mengejutkan publik? Yang jelas, kisah ini masih jauh dari kata usai, dan perhatian masyarakat tampaknya akan terus tertuju pada setiap perkembangan berikutnya.